Ya Allah, tundalah kiamat. Ya Allah, lamakanlah kiamat. Karena takutnya dia menempati apa yang telah dia dikasih lihatkan kepadanya. Paham kaum muslimin? Mulailah sejak itu dia disiksa. Dia dihantam, dia disiksa. Jeritannya kata Rasulullah terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Illa thaqalain, kecuali thaqalain, yaitu jin dan manusia. Masya Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ini perjalanan tentang ruh. Saat dia sudah menyelesaikan tanya jawab dengan malaikat, diperlihatkan apa yang diperlihatkan, maka roh orang munafik, orang kafir dihantamkan dan diantarkan ke dalam perut bumi. Syekh Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dia di tempat tinggalkan dalam sijjin. Di asfalas safilin, diazab pagi, petang, siang dan malam. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Apabila kita mendengar ini, maka buat bapak dan ibu yang kami muliakan, kira-kira menurut bapak dan ibu, yang kayak mana kita akan alami nanti Pak, di antara yang dua ini? Yang kayak mana? Mohon jangan jawab sekarang. Kalau bapak jawab sekarang, insya Allah yang pertama Ustaz, pede amat. Insya Allah yang pertama Ustaz, insya Allah yang pertama Ustaz. Kalau kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengantarkan kami seperti kelompok pertama, benar. Tapi yang pertama Ustaz, terlalu pede Pak. Atau jangan pula berputus asa kayaknya yang kedua saya nih Ustaz. Itu juga tidak. Nah, kita tidak boleh ya. Kita harus, ya Allah, janganlah engkau masukkan hamba pada kelompok orang yang meninggal dunia di cerita Rasulullah, orang yang fasik, mujrim, munafik ini. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang coba buka halaman 64. Buka kitabnya halaman 64. Di manakah roh manusia yang telah mati? Nah ini dia. Di manakah roh manusia yang telah mati? Kita sudah sebutkan tadi. Roh manusia ini mukmin. Ini mukmin. Ini kafir. Kafir ini terdiri dari seluruh orang yang di luar agama Islam. Kemudian orang-orang munafik yang nifaknya nifak akbar, ya. Nifaknya nifak akbar, atau musyrik, syiriknya syirik akbar. Ya, atau dia melakukan salah satu di antara 10 pembatal Islam, keislaman. Coba buka dalam buku-buku tauhid, tulisan para ulama-ulama kita terdahulu dan sekarang tentang 10 pembatal keislaman ini wajib untuk kita ilmui bersama-sama. Nah, apabila dia melakukan salah satu di antara 10 ini dan meninggal sebelum sempat taubat, dia terhitung kafir. Ini sama-sama mati, masuk ke alam barzakh. Kalau orang beriman tadi tempatnya jelas di a'la illiyin. A'la illiyin, atau disebut juga dengan sebutan yang lain, yaitu di apa? Al-malaul a'la. Ya? Di al-malaul a'la. Ibarat sementara orang kafir letaknya di sijjin, yaitu asfalas safilin, dalam perut bumi, asfalas safilin. Masya Allah. Diapain dia? Disiksa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hadis-hadisnya banyak, silakan nanti dibaca di situ. Orang-orang yang disiksa di alam kuburnya, silakan nanti dibaca. Yang belum punya buku tersedia di luar, nanti dibaca Pak. Kaum muslimin, lalu ceritakan setelah dibaca, apakah salah satu penyebab azab kubur itu ada yang saya kerjakan nggak hari ini? Coba lihat Pak, kenapa seseorang diazab dalam kuburnya? Apa yang dia lakukan ketika hidupnya di dunia? Hadis-hadisnya sahih, jelas betul Nabi menceritakan step demi step, langkah demi langkah yang terjadi kaum muslimin. Kenapa seseorang diazab? Ada juga tentang yang sekarang ini, sebentar lagi kita akan masuk penyebab-penyebab amalan-amalan di dunia yang menyebabkan orang lepas dari azab kubur, tidak akan pernah merasakan azab kubur. Nah, apa amalannya? Siapa-siapa orangnya? Insya Allah Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau tak sempat kita sampaikan hari ini semuanya, kita telah mengisyaratkan dan rujuklah kepada
kitab-kitab yang telah ditulis oleh para alim ulama kita yang bermanhaj salaf. Kaum muslimin, selesai. Kita tidak tahu satu di antara dua ini manakah posisi kita. Cuma saya memberikan renungan sebentar pada Bapak Ibu sebelum kita mulai menguraikan halaman 64. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya buat renungan sebentar buat Bapak dan Ibu semuanya. Pernah dengar kisah ini tidak? Saya jadikan ini PR buat Bapak. Cari namanya siapa? Dia di kalangan tabi'in. Mujahid. Hafiz Quran 30 juz. Ikut peperangan kemana-mana saja. Dan dia orang yang berilmu. Ketika terjadi penaklukan salah satu wilayah yang dikuasai oleh Romawi, maka di negeri taklukan dia berpapasan, matanya berpapasan dengan seorang wanita Eropa, berambut pirang, bermata biru, berkulit indah, berhidung mancung, dan sangat cantik. Dia pun jatuh hati kepada wanita itu, si Mujahid yang tabi'in ini. Tolong nanti jadikan ini PR, silakan dibuka kitabnya, searching di internet juga boleh. Tanyakan pada ustadz yang lain, ini saya jadikan PR. Siapa nama tokoh ini? Akhirnya dia mengajukan surat lamaran kepada wanita tersebut. Berkenanlah engkau menjadi istriku. Jawaban wanita ini adalah, bisa, tapi kita beda agama. Jika engkau mau, aku siap menjadi istrimu. Tapi keluargaku pasti menolakmu. Kecuali kalau engkau masuk ke agama kami, maka pasti aku akan menjadi istrimu. Dan aku juga menginginkan engkau jadi suamiku. Masya Allah. Ternyata syahwat telah mengalahkan dan menutupi, membutakan mata hatinya. Lelaki tabi'in ini, Masya Allah kaum muslimin, dengan hafalan Qur'annya yang 30 juz, dengan jihadnya yang selama ini Masya Allah, dengan ilmunya yang luas, ternyata dalam kali ini, diuji dengan ujian yang kali ini, dia gagal. Dan dia pun menikah dengan wanita itu setelah menyatakan keluar dari Islam. Tidak lama Pak, beberapa tahun saja pernikahan ini, dia meneguk kenikmatan yang menipu dan sesaat ini, dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Dalam keadaan masih di agama istrinya. Dan menjelang meninggalnya, 2 ayat yang selalu diulang-ulanginya. Yang lain dia tidak hafal lagi. 2 ayat itu adalah ayat-ayat azab. Akhirnya dia meninggal su'ul khatimah. Sejarahnya ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ditulis oleh para ulama-ulama ahli sejarah. Masya Allah. Coba tebak siapakah nama tabi'in ini. Kalau ada yang mampu menjawab, saya yang bayarkan kitab di luar. Satu untuknya. Ada? Ada yang bisa jawab? Siapa namanya? Abdullah bin? Untukmu wahai sahabatku, satu kitab di luar. Ambil sekarang. Ambil sekarang. Masya Allah. Kaum muslimin, lihatlah itu. Baik yang terkini, berita terkini. Berita terkini. Seorang ustadz di kota tempat tinggal saya, Payakumbuh, Sumatera Barat. Dia ustadz. Bulan Ramadan dia ceramah kemana-mana masjid, menyampaikan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemana-mana masjid itu judul ceramahnya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Lepas Ramadan. Nah, alhamdulillah. Semoga berkah. Dibaca ya Pak ya? Iya. Allah yajzik khair. Ya. Yang lain menunggu pertanyaan berikutnya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Setelah itu, ulama tersebut selepas Ramadan, dia sering banyak menyendiri, banyak menyepi. Mukanya sering muram. Lepas Ramadan, lepas Idul Adha, Idul Fitri. Seperti berusaha menjauh dari orang. Kemudian dia pun hilang dari peredaran. Tidak nampak di mana. Pintu rumahnya tertutup terus. Jendelanya tertutup. Lama-kelamaan tercium bau busuk oleh orang-orang yang lewat depan rumahnya.
apalagi oleh tetangga. Makin hari makin menyengat, Pak. Seminggu lamanya tertutup pintu itu, baunya makin tajam. Orang-orang akhirnya memaksakan diri, singkatnya rumahnya pun dibuka paksa. Dan di kamar dari rumah itu ditemukan sang ustadz telah gantung diri. La haula wala quwwata illa billah. Ustadz, kisah tabi'in tadi, Masya Allah. Siapa kita? Apakah kita merasa pede dengan amalan kita yang selama ini belum seberapa? Apakah kita merasa sangat yakin? Apakah menurut kita ibadah kita lebih hebat daripada bersisa? Apakah menurut kita akan berakhir hidup ini dengan husnul khatimah? Begitu percaya dirinya? Apa andalan kita? Kalla wallah, tidak demikian wahai hamba-hamba Allah. Bila ingin hidup ini ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah, maka syaratnya ada. Syaratnya ada. Rajinlah meminta kepada Allah. Minta jenis kematian yang kita mau, karena ini amalan para sahabat, ini amalan para tabi'in. Minta jenis kematian yang kita mau. Kita ingin mati dalam keadaan puasa Senin Kamis umpamanya karena Allah, kita ingin mati di medan jihad, kita ingin mati dalam keadaan haji, kita ingin mati di depan Al-Quran sedang baca Quran, kita ingin mati sedang sujud. Minta dari sekarang, pesen. 2, lakukan selama hidup ini amalan-amalan yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Titik. Khususnya amalan yang kita ingin meninggal di atas amalan itu. Perbanyak melakukan itu. Karena kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seseorang akan meninggal dunia lima ta'ada alaihi fi hayatih, bagi kehidupan yang biasa dia kerjakan dalam hidupnya. Dia biasa ngapain? Kalau dia biasa baca Quran, insya Allah mudah-mudahan doanya juga begitu, dan dia rajin baca Quran, insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Ada apa? Di YouTube Bapak bisa lihat pemain bola sedang main bola meninggal di lapangan bola kaki. Betul tidak? Ada Bapak lihat pemain apa tuh gulat bebas itu, apa namanya tuh? WCW, Smackdown, ya. Coba lihat, ada yang sedang, baru dihempaskannya musuhnya, lalu bagaikan King Kong, menepuk dada, kayak hebat-hebat, tahu matanya gitu, dan langsung terjatuh dan meninggal. Seseorang akan meninggal dunia dalam kebiasaan seperti apa yang biasa dia kerjakan dalam hidupnya. Jadi kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, maunya dalam posisi apa? Doa, lalu biasakan melakukan amalan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Insyaallah. Dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang dapat merubah takdir adalah doa. Ibarat Allah, maka doa ini, ya, nanti di buku Zikir Akhir Zaman ada sebuah hadis di situ, di mana Ibnul Qayyim menjelaskan dahsyatnya hadis ini tentang seseorang tidak akan mampu merubah takdirnya kecuali dengan doa. Dia akan mampu, Pak. Baik hamba-hamba Allah, kalau begitu hati-hati dengan mencari peluang melakukan dosa. Jangan-jangan kita meninggal pada, umpamanya nih, kita selama di Sidoarjo, alhamdulillah rajin ke masjid 5 waktu, pengajian hadir. Nanti pas pergi ke Lampung, pas pergi ke Medan, pas pergi ke kemana umpamanya kan, nggak ada orang kenal dengan kita. Lalu ternyata ada film di bioskop yang bagus. Kita berpikir, akan nggak ada yang kenal saya? Mumpung. Gimana sih rasanya? Berpikirlah begini, Pak. Bagaimana kalau tepat hari itu, anggaplah harinya hari Senin. Tanggalnya sekarang tanggal berapa? 4. Anggaplah tanggalnya tanggal 9. Senin tanggal 9. Ini anggaplah ya, walaupun salah. Nah, kaum muslimin, jamnya langsung disebutkan di Lauhul Mahfuz bahwa dia akan meninggal pada jam 21 lewat 30 menit. Jam meninggalnya. Tempat meninggalnya di Medan umpamanya. Cara meninggalnya Allah yang memberikan hak kepadanya memilih. Apakah dia memilih meninggalnya dalam keadaan bunuh diri? Apakah dia memilih meninggalnya dalam keadaan salat, dalam keadaan baca Quran? Apakah dia
macam mana, atau sedang meninggal di medan jihad, dia memilih. Tapi jadwalnya tidak akan meleset, Pak. Jam dan tanggalnya tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Tempat, cara, itu khusus di cara, ini Allah berikan hak pilih kepadanya. Di Medan, apabila dia berangkat ke Medan, tertulis dalam mahfuz bahwa dia meninggalnya di Medan. Namun caranya Allah berikan kepada pilihan. Pilihannya sebelum dia diciptakan, Allah sudah tahu dia akan memilih meninggalnya seperti ini nanti. Maka di akhirat nanti, di Lauhul Mahfuz sebelum dia diciptakan, sudah tertulis si fulan nanti akan meninggal dunia dalam keadaan sedang berceramah. Dalam keadaan sedang berceramah. Atau si fulan akan meninggal dunia dibunuh oleh orang Syiah. Umpama ini kan, tanggalnya tetap, jadwalnya tetap, harinya tidak meleset. Cara kematiannya dia yang memilih. Kok dia milih? Selama hidup ternyata dia gencar untuk memberikan pencerahan kepada umat bahayanya Syiah. Lalu dia menjadi target oleh Syiah. Dia tahu risikonya apa. Apalagi setelah Ustaz Farid Ahmad Utbah mengumumkan ketahuan dari orang petinggi Syiah Indonesia yang sudah masuk ke dalam Sunni. Dia menceritakan pengalamannya dan bagaimana sudah ditetapkan 100 nama ulama di Indonesia yang akan dibunuh terlebih dahulu sebelum revolusi dimulai. Termasuk beliau salah seorangnya. Resiko menyampaikan dakwah tentang bahayanya Syiah, ternyata Syiah itu haus darah umat Islam, maka resiko ini kaum muslimin adalah pilihannya. Kematiannya tetap pada tanggal dan jadwal, cara matinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui bahwa dia akan memilih matinya seperti ini. Termasuk orang mati bunuh diri. Itu pilihannya. Baik, ini bab takdir ini, kalau ada pembahasannya tersendiri. Kaum muslimin, kita kembali kepada topik kita tadi. Apa tadi? Jadi hamba-hamba Allah, kematian seperti apa yang kita pilih, kita doakan dari sekarang. Saya yakin Bapak yang rajin ngaji, apalagi ini pembahasannya akhir zaman, insya Allah malam nanti dan besok, Bapak akan memilih, ya Rabb, hamba pasti mati ya Allah. Nyawa yang ada di tubuh ini pasti akan keluar pada waktunya. Izinkan hamba ya Allah, tepat pada waktu itu engkau bimbing hamba untuk berada di medan jihad. Ini umpama ya, engkau bimbing hamba untuk berada di tanah suci ya Allah. Hamba ingin engkau ambil ketika hamba sedang talbiyah, sedang berpakaian ihram. Hamba ingin bangkit nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah, bisa, minta. Lalu kaum muslimin, kalau begitu rajin-rajinlah, upayakan tiap tahun bisa umroh sekali. Kan gitu kan? Siapa tahu doa kita yang kita wujudkan dalam bentuk amal, tiap tahun upayakan umroh sekali. Umroh sekali. Kalau ingin umroh sekali dalam 2 bulan, sekali 3 bulan bisa, buka travel sendiri. Dampingi jemaah berangkat. Saya waktu buka travel sendiri Pak, tiap bulan berangkat Pak. Tiap bulan berangkat. Sampai bosan orang imigrasi itu melihat wajah saya. Paspor saya begitu cepat ganti Pak, ganti paspor. Karena sebulan itu bisa 2 kali saya berangkat. Ya, nah kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang saya sudah tobat. Tobat apa? Buka travelnya. Hancur kita Pak, hancur. Saya lelah, umat banyak tinggal ya. Kemudian ternyata yang hasil yang terjadi adalah utang-utangan saya. Lebih 500 jutaan saya harus berutang, yang sampai hari ini masih bayar aja tiap bulan, masya Allah. Ya. Saya sarankan Ustaz nggak usah urus travel deh gitu. Ustaz cukup diminta jadi pembimbing ibadah haji, ibadah umroh, itu ahsan. Tapi ngurus travel sendiri Pak, mencret. Kalau nggak punya nyawa cadangan, jangan coba-cobalah. Gitu. Ini saran-saran saya kalau ada ustaz di kalangan kita ini, atau sarankan ustaznya, Ustaz lepaskan travelnya Ustaz. Mesti Pak, orang ngurus travel itu tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenang Pak. Dikejar-kejar ketakutan terus, visa. Nanti tiket, nanti di sana hotelnya diserobot oleh orang Arab, macam-macam lah Pak, stres gitu kan. Ada jemaah yang begini, perangainya begitu, dari hubungannya baik-baik jadi tidak baik, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, baik ya, kita kembali kepada su'ul khatimah. Seumur hidup dia mengamalkan amalan yang baik, ternyata akhir hayatnya dia su'ul khatimah. Apa yang salah? Apa yang salah? Maaf ini, mungkin saja yang bersangkutan ketika dia berjihad, mujahid, dia termasuk di mata Allah orang yang bukan orang yang ikhlas. Bisa jadi begitu, hanya Allah yang tahu kan masalah yang itu. Sehingga dia tidak berhak mendapatkan pahalanya jihad. Bisa jadi
sang ustadz yang ada di Sumatera Barat yang meninggal dunia gantung diri itu, ada sesuatu perbuatan yang semasa hidupnya dia hobi melakukannya, sementara orang lain tidak tahu, dan dia akhirnya mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihannya sendiri. Wallahu a'lam. Kita seperti apa? Orang yang ikhlas atau tidak kita ini? Kalau ikhlas, ngapain sering menyebutkan amal kita pada orang? Kalau kita termasuk orang ikhlas, ngapain harus tahu orang-orang kita sudah mengamalkan apa? Kalau memang ikhlas, kenapa tersinggung dan sakit hati ketika kita dituduh tidak melakukan suatu amalan soleh padahal kita sudah melakukannya? Lalu akhirnya kita terdorong untuk menceritakannya. Kenapa kita harus marah ketika kita dipecat jadi pengurus masjid, padahal masjid ini kalau bukan jasa kita nggak akan berdiri masjid ini? Kalau memang ikhlas, karena orang yang ikhlas Pak tidak akan berubah dia. Orang yang ikhlas itu tidak akan berubah. Afwan, ini saya nyintil sana sini supaya banyak manfaat dari menyampaikan satu materi ini. Tapi coba lihat kebalikannya. Seorang musyrik kafir datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, izinkan saya berperang bersama anda. Saya ngefans berat dengan anda. Izinkan saya ada di pihak anda dalam perang ini. Coba kalau ada yang bisa menebak siapa nama ini, dapat lagi satu kitab. Selain bapak ya, kalau bapak tahu jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu orang lain. Orang kafir musyrik ini datang kepada Nabi Muhammad berkata, ya Muhammad, sukakah anda jika saya bergabung dalam barisan anda, pasukan anda, lalu kita berperang bersama melawan musuh-musuh anda? Kata Nabi, tidak, kecuali kalau kamu masuk Islam. Saya sudah niat masuk Islam, tapi nanti katanya, setelah selesai perang baru saya nyatakan 2 kalimat syahadat saya. Saya ini udah lama ngamati anda wahai Muhammad, saya tertarik kepada anda. Anda itu orangnya benar, anda itu orangnya baik, dan saya sudah bertekad masuk Islam, tapi nanti setelah perang. Kata Nabi, kalau begitu nanti saja selesai perang kamu baru masuk Islam, baru peperangan kamu boleh gabung. Katanya, saya mau perang sekarang. Kalau begitu nyatakan syahadatnya sekarang. Gitu ya? Kata Nabi. Baik, berikan tanganmu. Maka berjabatan tanganlah, dia nyatakan, dia ikrarkan syahadatnya masuk Islam. Siapa nama orang ini? Kalau nggak tahu cepat jawab nggak tahu. Pura-pura mikir Pak, ngabisin waktu aja. Waktu kita nggak banyak. Nggak tahu? Udah beres. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, saya jadikan ini PR. Kalau dia bisa menjawab, saya kirimkan buku kepadanya. Ya. Boleh nanya Ustadz, silakan tanya. Boleh, tapi harinya cuma 1 hari ini. Begitu tanda serius Pak. Harinya cuma 1 hari ini. Nanti saya tulis nomor HP saya. Silakan Ustadz, saya sudah tahu jawabannya siapa. Sebutkan sumbernya. Ya, dari buku apa selain antum ya. Antum udah selesai. Kaum muslimin, lalu orang ini setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia langsung perang bersama Rasulullah. Dan ternyata setelah selesai perang, ditemukan dionggokan jenazah yang bergelimpangan, ada badan dia sudah menjadi mayat, tubuhnya robek di sana sini, tembus oleh pedang dan panah. Apa kata Rasulullah? Amila qalilan wa ujira katsira. Sedikit baru dia sempat beramal, tapi pahalanya Masya Allah besarnya. Coba lihat, seumur hidup kafir, seumur hidup musyrik, tahu-tahu dia banting setir dengan pilihannya sendiri. Ini kata kunci loh, keywordnya, pilihannya sendiri. Dia memilih untuk masuk ke dalam Islam. Pilihannya sendiri. Macam orang-orang murtad itu pilihannya sendiri apa tidak itu? Orang yang bunuh diri itu pilihannya sendiri apa tidak? Iya kaum muslimin. Dengan pilihannya sendiri, dia akhirnya menyatakan Islamnya dan syahadatnya. Tahu-tahu dia tidak sadar bahwa umurnya hanya sampai di situ. Meninggal dia dalam keadaan itu. Coba kalau betul-betul ditunda nanti Pak. Lepas perang niatnya udah mati duluan, tetap pada jamnya Pak. Bisa jadi dia meninggalnya di atas katil. Katil itu bahasa Malaysia, di atas tempat tidur. Atau sambil nunggu orang perang selesai, mati dari situ. Tapi alhamdulillah Nabi menawarkan sekarang kamu masuk Islam, dan dia langsung masuk Islam dan dia terbunuh. Jadi matinya tidak meleset Pak, tetap pada jadwalnya. Nah Pak, kalau meledak perang di Indonesia ini, Syiah revolusi, kudeta terjadi semacam di Yaman, Bapak ikut berperang, percayalah Pak, kematian Bapak tidak akan dipercepat oleh Allah karena ikut peperangan itu. Bapak tetap akan meninggal pada jadwalnya. Camkan ini baik-baik. Camkan kalimat ini baik-baik. Bapak tetap akan meninggal pada jamnya.
pada harinya, pada tanggalnya, tapi caranya Bapak yang pilih. Camkan ini baik-baik. Sebagaimana Bapak lari daripada peperangan, sembunyi ke hutan, ke gua, bawa anak bini umpamanya, Bapak tetap akan meninggal pada jadwalnya. Jadi jangan memikirkan bahwa perang mempercepat kematian, sebagaimana lari dari perang menunda kematian. Abadan tidak demikian. Manakah roh manusia setelah, jadi judul kita hidup sesudah mati ya. Di manakah roh manusia sambil menunggu kiamat? Di manakah roh manusia sambil menunggu kiamat? Lihat di halaman 64. Lihat dalilnya masing-masing. Dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Khusus ruh para Nabi dan Rasul, mereka diletakkan di tempat yang tertinggi, yang disebut dengan A'la Illiyin. Ini mereka diletakkan di A'la Illiyin. Ibarat Allah yang kami muliakan, atau di Al-Mal'ul A'la, alam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti orang-orang beriman tidak ketemu dengan Nabi dan Rasul, beda level. Ternyata di alam barzah, orang-orang yang diletakkan di tempat yang nikmat di atas sana, itu level-levelnya beda-beda, Pak. Level-levelnya berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kenikmatan yang ada di masing-masing level yang berbeda-beda tersebut sambil menunggu kiamat. Bunda Aisyah berkata, Rasulullah saat beliau masih sehat, beliau pernah bersabda, tidaklah ada seorang nabi pun yang diwafatkan melainkan ditanya kepadanya, Anda mau wafat pada jadwalnya atau mau diperpanjang umurnya? Kayak Nabi Musa, Pak. Nabi Musa dalam Sahih Bukhari, dia didatangi oleh malaikat maut. Nabi Musa ditatap tajam oleh malaikat maut ini. Apa kata Nabi Musa? Apa lihat-lihat saya? Tahu kan Nabi Musa, Pak? Nabi Musa ini strength, Pak. Jagoan yang pernah satu kali tinju aja orang mati di tangannya. Nah sekarang malaikat maut lihat-lihat tajam. Bukan pandangan yang bersahabat. Nabi Musa mendekatinya, mau apa kamu lihat-lihat saya? Anda mau apa lihat-lihat saya? Kalau bahasa preman sekarang, bapakmu lihat-lihat saya. Kan gitu kan? Nah kaum muslimin, lalu laki-laki itu berkata, saya malaikat maut. Nabi Musa menganggap laki-laki ini sedang berolok-olok, ngaku-ngaku malaikat maut. Maka ditampar oleh Nabi Musa alaihi salam. Sehingga kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, pindahlah gerahamnya. Ini kan nempel ke tengkorak kepala nih. Lepas, Pak. Bergelantungan, lepas. Ditampar oleh Nabi Musa. Lalu malaikat maut ini lari, kemudian kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabb, Engkau utus saya kepada orang yang tidak menginginkan kematian." Maka kata Rasulullah dalam hadis itu, Allah perbaiki kembali bentuk dan rupanya malaikat maut seperti sedia kala, lalu Allah berikan tanda khusus yang dengan itu Nabi Musa tahu ini memang betul dari utusan Allah yang akan mencabut nyawa. Setelah datang kembali, dilihat oleh Musa udah bagus keadaannya dan dilihatkan tanda khusus, tanda resmi. Maka kata Nabi Musa, maafkan saya tadi. Berarti sudah tiba jadwal saya ya? Kata Nabi Musa. Iya, kata malaikat maut. Tapi Allah memberikan dispensasi kepadamu. Seperti nabi-nabi sebelumnya juga. Kata Allah, hai Musa, jika engkau ingin umurmu ditambah, maka tempelkanlah telapak tanganmu di atas tubuh lembu. Maka setiap bulu lembu yang engkau tempelkan telapak tanganmu di atasnya, setiap satu helainnya umurmu Allah panjangkan lagi 1 tahun lagi. Berapa banyak tawaran perpanjangan umur dari Allah untuk Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Tidak, untuk berjumpa dengan sang kekasih, dengan Allah Subhanahu wa taala saya tidak mau ditunda walau hanya sebentar. Laksanakan kerjamu tepat pada jadwalnya. Maka meninggallah Nabi Musa. Maka kata Nabi Muhammad, setiap nabi dan rasul pasti ditawarkan begitu. Setiap nabi dan rasul. Sama dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berbisik, "Hai Muhammad, sebelum saudara kita malaikat maut ini mencabut nyawamu, Allah memberikan izin kepadamu untuk mau diperpanjang nyawa, umur, Allah akan panjangkan lagi." Kata Nabi, tidak, untuk berjumpa dengan Allah saya tidak mau ditunda-tunda. Saya mau sekarang. Tetap pada jadwalnya. Jadi kaum muslimin, demikianlah. Lalu roh ini akan diletakkan di tempat yang paling mulia, paling tinggi di seluruh roh-roh yang ada. Nah,
Yang kedua, lihat di manakah letaknya roh orang-orang yang syahid. Nah, syahid itu ada dua, Pak. Syahid ada dua. Yang pertama disebut dengan syahid dunia wal akhirah. Yang kedua disebut dengan syahid sebatas hitungan dunia. Syahid dunia wal akhirah adalah seluruh orang yang terbunuh di medan perang melawan orang kafir untuk tingginya kalimah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka diberikan 6 janji, 6 keistimewaan. Lisyahidi 'indallahi sittu khisal. Untuk orang yang syahid yang terbunuh di jalan Allah, Allah berikan kepadanya 6 keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu dhunubuhu fi awali daf'atin min damih wa yara maq'adahu minal jannah. Ini yang pertama, diampuni seluruh dosa-dosanya saat tetesan darah pertama, satu tetes pertama keluar, seluruh dosa-dosa masa lalunya Allah hapuskan seluruhnya. Masya Allah. Dan menjelang meninggal diperlihatkan pemandangan surga dan tempatnya di dalam surga. Makanya Pak, rata-rata orang yang syahid pasti Bapak akan temukan wajahnya senyum. Pasti Pak, kadang-kadang ada yang seperti tertawa. Ya, karena melihat sesuatu yang menggembirakan dan dia akan diletakkan di situ. Wa yara maq'adahu minal jannah. Yang kedua, wa yujaru min adzabil qabr. Ini yang kedua. Untuk orang yang syahid terbunuh di medan tempur, syahid yang paling tinggi ini, yaitu dia bebas dan aman dari azab apapun, dari azab-azab kubur. Bahkan dia tidak merasakan proses apa-apapun di kubur. Saat dia meninggal, Pak, coba aja nanti Bapak nggak percaya. Saat dia meninggal, maka berbaris-barislah para malaikat membentuk barisan untuk menyongsong, semacam dibuatkan barisan khusus. Ketika rohnya dibawa, dia sudah melihat malaikat yang berbaris-baris dan langsung diantarkan ke taman-taman surga. Terus nanti yang ketiga, wa yujaru min adzabi wa ya'manu yaumil faza'il akbar, kata Rasulullah. Khusus orang yang terbunuh di medan tempur, berperang di jalan Allah demi tingginya kalimat Allah. Mereka-mereka ini akan aman seaman-amannya pada hari seluruh manusia ketakutan di padang mahsyar. Yang ketiga. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudha'u ala ra'sihi aw fawqa ra'sihi tajun al-yaqutatu minhu khairun minad dunya ma fiha. Diletakkan nanti di atas kepalanya satu mahkota yang bertaburan dengan batu-batu mulia. Satu batu itu, kata Rasulullah, lebih mahal harganya daripada bumi dan segala isinya. Yang kelima, wa yushaffi'u sab'ina min aqaribih. Dia diberi hak oleh Allah dapat menolong dan memberi syafaat kepada 70 orang karib kerabatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang keenam, wa yuzawwaju min ithnataini wa sab'ina min huril 'ain. Dia akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari-bidadari surga. Khusus bagi yang para bujangan, jangan cemas. Saya belum kawin di dunia. Jangan cemas. 72 bidadari menunggunya, insya Allah sebagai istrinya. Tapi Pak, bagi orang-orang soleh, orang beriman, orang yang bertakwa biasa, meninggalnya di atas kasur biasa, paling-paling dinikahkan dengan 3 bidadari nanti Pak. Ya, 3 bidadari. Bapak cuma dapat 3 bidadari Pak. Kecuali kalau Bapak jadi hafizul Quran. Kalau hafizul Quran lillahi ta'ala, Bapak akan mendapatkan 9 orang bidadari. Ya, tapi kalau syahid di medan tempur Pak 72 Pak. 72. Subhanallah. Lalu kami di mana Pak Ustaz? Kata ibu-ibu. Udah kan dia jelasin tadi. Kalau ibu-ibu alhamdulillah masuk surga, ibu yang memotivasi suami sehingga dia berjihad, lalu dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibu akan menjadi ratunya seluruh para bidadari. Dan saat itu ibu akan mendapatkan kehidupan yang abadi di samping suami ibu yang paling ibu cintai. Subhanallah. Amin. Semoga ibu-ibu yang ada di ruangan ini nanti jadi ratu-ratu bidadarinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak kok nggak ada yang ngaminin Pak?
Udah nggak cinta ya? Kalau cintanya lengket sama istrinya pasti aminnya kenceng juga, amin ya Allah. Baik kaum muslimin, 6 keistimewaan. Lah yang di bawah itu siapa? Syahid fid dunya. Lihat. Oh ya, orang-orang yang syahid di atas itu tidak boleh dikatakan mati. Tidak boleh dikatakan mati. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di medan perang di jalan Allah amwat, mereka mati. Jangan katakan. Sebenarnya agak rancu Pak, mati syahid itu rancu itu sebenarnya. Cukup katakan semoga dia syahid insyaallah. Allah yang Maha tahu. Cukup katakan begitu. Tapi kalau katakan mati syahid, Allah sendiri mengatakan jangan kamu katakan dia mati. Bal ahya, tetapi dia senantiasa hidup. Pak, kalau dia betul-betul syahid, biasanya jasadnya itu Pak tidak akan pernah busuk, tidak akan pernah berulat, tidak akan dimakan tanah, utuh, darahnya terus mengalir. Lihat ketika banjir besar terjadi di Madinah, 2 abad yang lalu banjir besar terjadi di Madinah Pak. Makam syuhada Uhud itu Pak pernah pasirnya, tanahnya ke bawah, sehingga beberapa puluh jasad nampak Pak utuh kayak baru dikuburkan. Allahu Akbar. Itu yang syahid. Kenapa? Dia nggak dianggap mati kok, sehingga tubuhnya tetap utuh. Syahid. Makanya orang yang terbunuh di medan tempur itu Pak nggak dimandiin, nggak dikapanin, nggak disolatin, betul tidak? Karena nggak dianggap mati. Ngapain dia? Bersenang-senang. Di mana? Lihat di buku. Rasul menjelaskan dia ada di dalam paruh burung hijau besar dan terbang kemana-mana. Kemanapun dari surga itu dia terbang. Ya? Dia bebas mengambil apa saja, walaupun belum boleh jadi penghuni surga, tapi dia bebas ikut burung tersebut ke surga mana saja dia mau. Burung itu seolah tahu keinginan orang syahid yang ada di dalam tenggorokannya. Apa namanya itu Pak? Nah, ya. Jadi dibawa kemana saja mau dibawa sampai kiamat. Masya Allah. Subhanallah. Makanya sekali lagi itu yang di atas. Tapi yang di bawah syahid dunia ini apa maksudnya? Rasul bertanya kepada sahabat, siapakah yang syahid di antara umatku? Jawaban para sahabat macam-macam. Ya Rasulullah, yang setahu kami yang syahid itu cuma yang terbunuh di medan perang. Kata Rasul, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Kalau begitu alangkah sedikitnya orang yang syahid dari umatku. Segini banyaknya umatku, cuma yang terbunuh di medan perang saja yang dihitung syahid, sedikit amat. Kata Rasulullah tidak. Maka Nabi sebutkan satu persatu. Orang yang meninggal dunia, syaratnya ya, syaratnya orang tersebut supaya tidak terjadi pengulang-ulangan, dia muslim, tidak musyrik, tidak syirik, dan punya amal soleh yang wajib-wajib. Ini dulu. Kemudian intinya dosa-dosa besar dia telah tobat atau dia tinggalkan. Ini syarat 3. Nah, kalau orang ini meninggal dalam keadaan beberapa hal berikut ini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Apa yang pertama? Rasul mengatakan orang yang terbunuh, orang yang meninggal dunia karena terbakar, dia syahid. Tapi orangnya orang kayak gini ya, orang kayak gini. Dan oh ya, satu lagi syaratnya dia tidak matinya karena bunuh diri, membakar diri. Maka orang-orang yang macam ini bismillah ta'ala seandainya meninggal karena terbakar, tidak bunuh diri. Nah, kaum muslimin insya Allah, 1, meninggalnya karena terbakar, terkurung dalam komplek yang terbakar, meninggal, syahid. Yang kedua, karena gharik. Fal ghari man mata ghariqan fahuwa syahid, kata Rasulullah. Yang mati dalam keadaan tenggelam maka dia syahid. Yang ketiga, man mata minal hadami syahid. Siapa yang mati karena ditimbun oleh reruntuhan, pokoknya gempa nih, kita sedang tidur,
rumah kita yang temboknya tinggi langsung menghantam kita, syahid. Atau kita melewati sebuah tebing dengan motor, dengan tahu tebingnya runtuh, tertimbun, syahid, ya. Begitu, Pak. Atau orang yang ketimpa oleh sesuatu, umpamanya Bapak lewat di sebuah toko bangunan. Oh, bukan gedung yang sedang dibangun, ya. Lantai 10 sekarang ini lagi dibangun. Tahu-tahu Bapak kejatuhan paku, Pak, ke kepala Bapak, mati, syahid. Ya, pakunya 1 ton, Pak. Masih dalam peti. Syahid. Kalau satu nggak mungkin syahid, kan? Lah kaum muslimin, yang keempat, orang ini meninggal karena mamata duna malih. Karena dia bela hartanya mau dirampok, dirampas kayak begal-begal, dia coba membela, ternyata dia dibunuh, maka syahid. Man mata duna irdihi, dia mau diperkosa, dia melawan, lalu dia dibunuh, syahid karena kehormatannya. Atau istrinya mau diperkosa, anaknya mau diperkosa, dia mencoba menjaga kehormatan anaknya, istrinya, lalu dia terbunuh di situ, syahid. Man mata duna dinih, disuruh murtad, dia nggak mau, kemudian dia dibunuh, syahid. Ya, itu hitung-hitungan syahid, Pak, banyak. Kemudian orang yang mati karena penyakit menular, penyakit menular, ta'unkah penyakitnya itu apa, menular, meninggal, syahid. Orang yang mati kata Rasulullah karena sakit yang ada di kepalanya. Dia sudah berobat dengan pengobatan yang halal, yang benar, enggak sembuh-sembuh, meninggal dunia, dia syahid. Orang meninggal karena penyakit yang derita di perutnya, dan dia berobat kemana-mana, ternyata juga tidak sembuh-sembuh. Dia bersabar, dia ikhlas, dia syahid. Ya. Kemudian orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia pergi menimba ilmu, menuntut ilmu, keluar untuk urusan jalan dakwah. Ya, maka orang ini meninggal di situ, syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, syahid. Jadi banyak sekali yang syahid ini kaum muslimin. Termasuk orang meninggal dalam keadaan melahirkan, menyusukan, hamil, meninggal dunia, syahid, subhanallah. Jadi ibu minta lagi sama suaminya, Mas, biar ada peluang syahid terbuka, Mas, tambah lagi, bilang. Tambah anaknya, bukan tambah istrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat Allah yang kami muliakan, apalagi yang terhitung syahid. Nah, orang-orang yang syahid ini di mana tempat mereka? Yuk kita dengarkan hadis yang di sebelahnya, halaman 65. Rasulullah SAW berkata, ini yang menceritakan adalah Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin, ya, ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin taridu anharal jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadil min dhahab mu'allaqatin fi dhillil arash." Artinya, ketika saudara-saudara kalian terbunuh dalam perang Uhud, Allah menempatkan ruh-ruh mereka di atas tembolok burung yang hijau. Mereka minum air dari sungai-sungai di dalam surga. Mereka makan dari buah-buahannya. Dan kemudian mereka kembali kepada lampu-lampu dari emas yang bergelantungan, ya, dan bergantungan dengan naungan arash. Subhanallah. Ini posisi ruhnya orang-orang yang syahid di medan perang. Semoga bapak-bapak dengan cita-cita yang murni, dengan doa yang tulus, dan mulai hari ini i'dad, melakukan persiapan yang benar, i'dad fisik, i'dad iman, yang paling penting i'dad ilmu, kemudian i'dad harta, lakukan semuanya dengan jujur. Seandainya terjadi hal yang sama-sama kita tidak sukai, yaitu pemberontakan Syiah di Indonesia ini menggulingkan pemerintahan seperti di Suriah, seperti di India, seperti di Iran, seperti di Yaman, seperti yang terjadi di Indonesia, bapak-bapak adalah target mereka, Pak. Kita adalah target mereka. Seperti kata mereka, Pak, ada pemuda Syiah di Makassar. Ini yang cerita kepada saya ketika tabligh akbar di Surabaya, Pak. Di Makassar, seorang pemuda diancam oleh kelompok Syiah. Waktu kami di Indonesia ini sudah tidak lama lagi. Sekarang waktunya kamu bergabung dengan kami. Jika tidak, orang-orang berjenggot macam kamu yang paling dulu kami habisi. Begitu bahasanya, Pak. Waktu kami untuk merevolusi Indonesia ini sudah tidak lama lagi. Kalau kamu mau bergabung, cepat sekarang. Jika tidak, orang-orang yang berjenggot macam kalian ini yang paling dulu kami kejar. Jadi, Pak, tentu saja kita tidak mau jadi pecundang mereka, jadi bahan sembelihan mereka segala macamnya.
Oleh karena itu dari sekarang Pak, pasang doa yang benar kepada Allah. Saya akan menjadi salah satu di antara pejuang Islam di Indonesia ini. Semoga saat itu terjadi, saya tidak lari dari medan tempur. Keluarga segala macamnya dari sekarang konsolidasi Pak. Lakukan, rapatkan barisan, lakukan konsolidasi dengan kelompok-kelompok yang masih ahlu sunnah wal jamaah. Maaf Pak ya, bukan saatnya lagi masalah kunut enggak kunut, masalah maulid enggak maulid. Bukan saatnya lagi kita harus bertengkar di situ. Masalah Isra Mi'raj enggak Isra Mi'raj. Masalah apa tuh baca bismillah sir jahar, bukan saatnya lagi. Tapi saatnya kita merapikan dan merapatkan saf antar satu dengan yang lain. Musuh bersama sudah di ambang pintu. Indonesia mendekati revolusi. Kemarin saya baru bicara dengan orang terdekat, dengan orang-orang BIN Pak. BIN sini meyakini Indonesia tidak lama lagi akan seperti Suriah. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, rapatkan barisan kita dengan yang lain-lain. Di sini kita ada saudara kita dari NU, merapatlah. Cairkan semua suasana kita yang ada. Jernihkan hati kita Pak. Jangan sampai menyalah-nyalahkan yang lain. Kalau memang mereka salah, toh mereka masih ahlu sunnah wal jamaah. Toh kita juga ada juga yang salah kok. Ya, jadi dalam hal ini kita harus akan menghadapi musuh bersama. Syiah adalah musuh bersama kita. Jangan sampai terlambat kaum muslimin. Konsolidasinya dibuat, istri-istrinya nanti direncanakan di mana mereka akan diletakkan, ya, dibuatlah semacam benteng, didekati TNI kita, didekati Polri-nya, diberitahu bersama-sama bahwa akan terjadi seperti ini. Mereka pasti tahu Pak, karena pucuk-pucuk pimpinannya, tugas kami para ulama yang ada di Jakarta itu memberitahu kepada mereka. Kalau jenderal segala macamnya sudah kita coba dekati Pak, dan sudah ada konsolidasi juga di kalangan TNI Polri, walaupun sebagiannya sudah ada yang kebablasan, sudah ada yang juga yang berangin istilahnya ya. Baiklah kaum muslimin, Indonesia ini akan chaos tak lama lagi. Saya katakan kepada Bapak Ibu, pembahasan kita hidup setelah mati, kita akan menjalani semuanya. Apa yang kami ceritakan barusan tadi, kita akan jalani semuanya. Jadilah kita pemain ya Pak ya. Jadilah kita pemain, jadilah kita pejuang, sehingga kematian kita adalah kematian yang syahid nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nah, ada roh orang syahid tapi tertahan. Ada roh orang syahid tapi tertahan. Lihat halaman 66 yang nomor C. Kenapa dia tertahan? Dia tertahan di pintu surga, nggak pernah diizinkan masuk. Padahal kaum muslimin dia sudah haknya untuk masuk tapi tidak diizinkan. Kenapa? Ternyata dia tertahan ada hutang yang belum dia bayar. Kepada sahabat-sahabatku semua, jika kita masih terlibat utang dengan bank contohnya, karena kita punya usaha, sekarang pastikan kita wajib melepaskan diri daripada bank itu. Kalau perlu lepaskan 1-2 aset kita, lepaskan mobil kita, lepaskan tanah kita, bebaskan diri dari hutang. Kalau kita punya hutang, berjihad kita syahid tertahan di pintu surga Pak. Sampai kita berurusan dengan orang yang kita punya hutang dengannya, lalu amal-amal kita ditransfer ke dia sebanyak utang kita. Ya, Allah yang menimbang berapa pahala yang diberikan kepadanya. Nah, kalau pahala kita habis untuk utang-utang dibayar gimana Pak? La haula wala quwata illa billah. Hutang ini bayarkan. Rasulullah pun tidak mau menyolatkan orang yang masih berhutang. Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang masih berhutang. Upayakan hidup ini tidak ada utang. Kecuali betul-betul kita sedang berjuang sekarang untuk membayar hutang, dan rezekinya situ-situ aja, nggak pernah sempat bayar sampai kita meninggal. Semoga saja anak-anak kita di lapangan Allah rezekinya nanti, dan anak-anak kita bersedekah kepada kita dan menutupi hutang kita. Amin. Kalau tidak mau begitu, maka sekarang lepaskan dirinya dari hutang. Sekarang sudah dekat kaum muslimin. Apalagi kalau Bapak dengarkan ceramah nanti malam, insya Allah Taala, besok siang, besok pagi. Lebih seru lagi keinginan Bapak untuk melepaskan diri dari hutang akan semakin kuat. InsyaAllah ta'ala. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi, asyuhada ala bariqin nahar bi babil jannah fi qubati khadra yakhruju alaihim rizquhum minal jannati bukratan wa ashiyya. Ini tentang orang-orang yang syahid, kecuali yang syahidnya masih berutang dengan teman-temannya dulu di dunia. Baik. Yang ketiga, nah orang-orang mukmin yang soleh yang tidak terbunuh di medan perang. Dia soleh. Di mana tempatnya? Dengarkan hadis ini. Innama nasmatul mu'min ta'ir ya'luqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuh. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah
Imam Ahmad, Syekh Albani menyatakan hadis ini dalam Sahih Al-Jami'. Ibarat Allah, artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya jiwa orang yang beriman itu akan berada pada seekor burung yang bergelayutan pada pepohonan surga. Demikianlah keadaannya sampai Allah mengembalikan jiwa-jiwa tersebut ke jasadnya nanti setelah jasad itu dibangkitkan di padang di hari kebangkitan, dikembalikan jiwa-jiwa itu. Jadi di mana roh-roh orang-orang ini? Mereka disebutkan dalam hadis ini Rasulullah SAW berada pada seekor burung yang bergelayutan. Apakah dia dijelmakan Allah seperti burung sehingga punya sayap dan bergelayutan di pohon-pohon surga? Wallahu a'lam. Atau dia ada di dalam tombolok burung surga yang bergelayutan di sana? Wallahu a'lam. Hanya saja dalam hadis yang lain ternyata kami temukan Allah menjadikan rohnya Ja'far bin Abi Thalib. Masih ingat siapa ini? Yang terbunuh dalam perang apa? Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat kedua tangannya yang putus Allah ganti dengan dua sayap, yang berterbangan ia dengan dua sayap itu di dalam surga. Subhanallah. Masyiral muslimin, lanjut yang berikutnya. Nah, roh anak-anak orang Islam yang meninggal dunia sebelum akil baligh, termasuk roh anak-anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum akil baligh, di mana letaknya? Silakan baca. Rasul mengatakan mereka dirawat saat ini, kata Rasulullah, di dalam surga, di satu gunung khusus. Jadi ada tempat yang luar biasa indah di gunung itu, di lembahnya, di mainannya, di tamannya, segala macamnya. Dan ada seorang lelaki dan seorang istri dari laki-laki itu yang merawat anak-anak tersebut penuh cinta, penuh kasih sayang. Dan lelaki itu adalah Ibrahim alaihi salam, istrinya adalah Siti Sarah. Lihat hadisnya Pak. Hadis ini sahih agar jangan dikatakan kita mengarang-arang, mengada-ngada. Atfalul muslimina fi jabalin fil jannah yakfuluhum Ibrahim wa Sarah. Lihat hadisnya ya. Anak-anak umat Islam yang meninggal saat kecil nanti berada di sebuah gunung dalam surga. Mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Hatta yadafa'uhum ila abaihim yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, ketika orang tuanya masuk surga, anak-anak ini dikembalikan oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah kepada orang tuanya. Bu, jangan cemas Bu, anaknya yang meninggal dunia, dia sudah dalam surga sekarang, dalam kasuhan Nabi Ibrahim. Pak, jangan sedih Pak ya. Kalau ada anak-anak Bapak yang diambil oleh Allah, bahagialah, karena dia akan kembali lagi kepada Bapak nanti, insyaallah ta'ala. Masyiral muslimin, ada yang bertanya kepada Rasulullah, dan termasuk Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak Yahudi yang mati? Di mana tempat mereka? Dalam Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim Nabi menjawab, hum atfalul jannah. Mereka nanti juga menjadi anak-anak surga. Bagaimana dengan anak-anak Nasara? Atfalul jannah. Mereka anak-anak surga. Bagaimana dengan anak-anak Majusi? Anak-anak yang tidak punya agama orang tuanya. Atfalul jannah. Mereka seluruhnya adalah anak-anak surga. Subhanallah. Makanya di surah Ar-Rahman kita baca wildanun mukhalladun, putra anak-anak yang dikekalkan kepada kekal, anak-anak terus dia gemes, lucu, menyenangkan, nggak pernah sakit, nggak pernah ngompol, nggak pernah pipis, pokoknya semua hal yang menarik dan menyenangkan pada anak itu ada terus sama dia dan dia tidak pernah besar-besar. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak, semakin Bapak membaca buku ini, semakin mengalir sesuatu yang Bapak rasakan, menguatkan hati Bapak untuk mempersiapkan diri. Saya membaca kitab ini, saya baca kitab-kitab yang lain, makin banyak tentang masalah kehidupan setelah kematian ini kita baca Pak, semakin kita tidak menghargai dunia, semakin kita tidak tamak dengan dunia, dan semakin kita tidak kalut dan kalap gara-gara kehilangan dunia, insya Allah ta'ala. Dan semakin besar perhatian kita untuk akhirat. Saya anjurkan Bapak, bacalah. Setidak-tidaknya judul-judulnya Bapak baca, lihat hadis-hadisnya saja.
itu lebih mempercepat. Insyaallah taala semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Nastaghfiruka ya Allah, nastaghfiruka ya Rabbana. Allahumma Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna min adzabin nar. Allahumma ajirna min adzabin nar. Allahumma ajirna min adzabin nar. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.